Hiyo Tamagon, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Tamagon Park. Jadi seperti biasa, bagaimana kabar nakama semuanya? Tamagon selalu mengharapkan kalian semua beserta keluarga diberi kesehatan dan keselamatan dalam menghadapi pandemi ini ya. Di chapter kemarin, tepatnya di chapter 1023, kita banyak sekali dikejutkan hal-hal yang menarik di sana. Bagaimana riwayat dari masa lalu yang dimiliki oleh Roronoa-Zoro. Begitupun juga dengan rivalnya di SHP, yaitu Sanji yang kedapatan kemungkinan dia adalah produk dari Germa 66 yang sempurna, yang dimana berkaitan erat langsung dengan ras yang dimiliki oleh King. Nah, ras King ini pun diketahui pada chapter lalu yaitu bernama Lunaria. Lalu sekarang, apakah yang akan terjadi di One Piece chapter 1024? Jadi, pada video kita kali ini, Tamagon sudah mendapatkan bagaimana isi bocoran manga chapter 1024. Terima kasih kepada Leker Korea yang sudah membocorkan beberapa hal penting yang ada pada chapter di hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasa ya, Tamagon butuh bantuan dari kalian dulu untuk membangun channel ini bersama-sama. Dengan cara subscribe dan jangan lupa like dan komennya jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Jika sudah, bersiaplah nakama, tarik jangkar, dan mari kita berlayar! Judul yang kita dapat pada chapter 1024 kali ini adalah Orang Tertentu. Sepertinya judul pada chapter 1024 kali ini merujuk kepada flashback yang Yamato dapatkan di chapter ini, di mana nanti ada beberapa orang yang bersama Yamato di masa lalu yang merujuk ke judul ini. Nanti Tamagon akan bahas di akhir video, jadi kita lanjut saja ke bocoran manganya lagi. Halaman pertama dari chapter ini memperlihatkan ringkasan dari bagaimana situasi di beberapa bagian dari Onigashima. Seperti yang kita ketahui bersama, para pasukan dari Kaido ini beserta dengan aliansinya terlihat sudah terkikis sedikit demi sedikit. Jumlah mereka terlihat sangat jauh mengalami penurunan dibanding dengan pada awal pertarungan yang berlangsung di Onigashima ini. Sedangkan di kubu Luffy mengalami hal yang sebaliknya. Aliansi dari topi jerami beserta dengan para samurai jumlah mereka terus bertambah mengingat kejadian demi kejadian yang ada di pertarungan tersebut membuat pasukan dari Kaido berbalik arah. Ini berkat kemampuan buah iblis milik Otama yang bisa mengubah penggunanya berputar arah berbalik ke kubu aliansi. Begitu juga dengan hal yang dimana pada saat Chopper ini menyembuhkan beberapa pasukan Kaido dari senjata Ice Oni milik Queen. Ini terlihat bagaimana Gifter dan juga Playsur berbalik arah dan mendukung topi jerami mengalahkan bajak laut Kaido langsung. Kita juga mengetahui bagaimana para topi ropo akhirnya dikalahkan. Mereka dikalahkan langsung oleh para kru topi jerami. Jadi, bisa kita pastikan bahwa para Gifter, Playsur, dan juga topi ropo sudah bisa dikendalikan oleh para pasukan aliansi samurai. Hal ini pun menyisakan beberapa pasukan dari Kaido lagi. Misal beberapa number yang masih belum terlihat mengalami kekalahan. Begitu juga dengan para headliner yang dimiliki oleh Kaido yaitu Hawkins yang masih melakukan pertarungan dengan Killer. Tentu saja masih menyisakan 3 All-Star dari Kaido yang dimana itu adalah komandan terkuatnya. Mereka terlihat masih bertahan hingga chapter kali ini. Nah, di sini mereka sudah mendapatkan lawannya masing-masing, yaitu King yang berhadapan dengan Zoro, Queen yang melakukan pertarungan dengan Sanji, kemudian ada Jack yang melawan Inuarashi. Dengan terlihatnya ringkasan situasi yang terjadi di Onigashima ini, maka sedikit lagi kita sudah akan mencapai puncak pertarungan di Onigashima. Tidak hanya itu, pada chapter kali ini pun kita melihat pertarungan di atas puncak Onigashima yang melibatkan Kaido sendiri yang berhadapan dengan anaknya, yaitu Yamato. Nah, pertarungan dari Kaido dan Yamato ini pun berlanjut. Di sini yang terakhir kita temukan bahwa kedua monster ini sudah berubah ke bentuk mode hibrida dan mereka sudah melakukan serangan satu sama lain. Pertarungan dari mereka berdua tentunya sangat amat dinanti para OP lovers. Itu terlihat memang sejak beredar teori yang menyebutkan bahwa Yamato juga akan ikut campur untuk melawan Kaido beserta dengan Momonosuke, Luffy, dan juga Marco di akhir pertempuran Onigashima. Ini layaknya kisah Momotaro tentunya. Nah, pada saat mereka berdua bertarung, tiba-tiba terjadi flashback yang melibatkan masa lalu dari Yamato di Wano Kuni. Nah, flashback dari Yamato ini berlangsung setelah kematian Oden 20 tahun yang lalu. Ini artinya bahwa flashback dari Yamato ini adalah pada saat ia dipenjara oleh ayahnya sendiri di suatu tempat di Onigashima. Tentunya kita bisa mengetahui Yamato ini pernah dipenjara oleh Kaido karena sifat dari anaknya ini tidak bisa ia kontrol karena Yamato sangat terobsesi untuk menjadi Kozuki Oden. Beruntung dia kabur dan borgolnya langsung dilepas oleh Luffy pada saat itu. Nah, pada flashbacknya ini, terlihat Yamato terkunci di dalam sebuah gua. Di gua tersebut, dia tidak hanya sendiri, melainkan bersama dengan 3 samurai yang kuat. Nah, 3 samurai yang kuat ini, salah satu dari mereka tampaknya adalah Shimotsuki Ushimaru. Perlu kalian ketahui, Shimotsuki Ushimaru adalah anggota keluarga Shimotsuki dan daimyo terakhir Ringo di negara Wano.
Dia memerintah sambil pengambil alihan Kurozumi Orochi sebagai shogun 20 tahun yang lalu. Dia ini adalah keturunan langsung dari samurai legendaris Shimotsuki Ryuma. Nah, di sini Tamukun akan menjabarkan sedikit mengenai masa lalu yang dimiliki oleh Shimotsuki Ushimaru ini yang tertuang ke faktanya dalam manganya langsung. Ushimaru menjabat sebagai daimyo untuk jangka waktu yang tidak diketahui sebelum 20 tahun yang lalu. Dia bersama dengan Kitsune Onimaru sebagai pendampingnya. 20 tahun yang lalu, Kurozumi Orochi pun mengambil alih gelar shogun setelah mengeksekusi daimyo Kuri yaitu Kozuki Oden. Nah, setelah kejadian itu, semua daimyo menolak dan melakukan pemberontakan melawannya. Nah, pemberontakan inilah digagalkan oleh Kaido dan mengakibatkan Ushimaru ini kehilangan nyawanya. Ini artinya dia juga tertangkap pada saat Orochi ini melakukan pengambil alihan Wano Kuni 20 tahun yang lalu. Jadi pada samurai ataupun daimyo di beberapa wilayah Wano Kuni sudah ditangkap 20 tahun yang lalu dan dijebloskan ke penjara oleh Kaido dan juga Orochi. Mereka ditangkap, namun sebagian dari mereka masih belum diketahui nasibnya sampai sekarang. Akan jadi menarik jika yang sebenarnya terjadi adalah King lah yang melakukan eksekusi terhadap Shimotsuki Ushimaru 20 tahun yang lalu. Yang kita ketahui bersama bahwa Shimotsuki Ushimaru ini adalah seorang samurai yang kuat. Tentunya harus ada juga pendekar pedang yang juga menjadi lawannya pada saat melakukan pemberontakan tersebut. Dan Kaido mengutus All-Star yaitu King untuk berupaya melawan pemberontakan yang dipimpin oleh Shimotsuki Ushimaru ini. Pertarungan mereka berdua pun berujung pada kekalahan Shimotsuki Ushimaru ini di tangan King langsung. Namun di luar sana terdengar kabar yang beredar bahwa Kaido lah yang membunuh Shimotsuki Ushimaru ini beserta dengan para pemberontak yang lain karena Kaido yang bertanggung jawab atas hal ini. Jika hal ini memang benar terjadi adanya, tentunya akan ada pertarungan yang tidak hanya melibatkan duel fisik, namun akan melibatkan drama yang terjadi bahwa nanti Zoro harus membalaskan dendam klannya yang dieksekusi oleh King. Jika benar King yang mengeksekusi Shimotsuki Ushimaru, ini berarti bahwa kekuatan dari King ini tidak bisa kita anggap remeh dan memang berpotensi Zoro akan melakukan pertarungan mati-matian melawan King di sini. Yang kita tahu memang sesudah time skip terjadi, lawan-lawan dari Zoro hanyalah segelintir orang-orang yang gagal yang Zoro anggap hanya sebagai lawan latihan. Contoh saja, Pika. Kemudian ada juga gurita tak jelas di Fishman Island. Belum lagi perempuan salju yang ada di Panghazard yaitu Monet. Kesemuanya tidak mampu mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya dari Zoro pasca time skip terjadi. Tentunya King lah lawan yang cocok yang paling pantas dilawan Zoro pasca time skip terjadi dengan mati-matian. Ini sejalan dengan ras dari King yang sangat langka, yaitu ras Lunarian. Tentunya kabar yang beredar bahwa ras Lunarian ini adalah ras yang paling langka, tentu saja ada power besar di dalamnya. Nah, di chapter ini berarti Yamato terlihat bersama dengan Shimotsuki Ushimaru dalam sebuah gua. Masih belum diketahui bagaimana caranya mereka kabur dari sana, namun para daimyo pun melakukan pemberontakan hingga akhirnya Ushimaru ini tewas di tangan Kaido. Di chapter ini mengatakan bahwa masih ada sisa 2 samurai yang belum disebutkan secara detail siapakah samurai yang dimaksud. Apakah ada Shimotsuki yang lainnya juga di dalam gua, ataukah daimyo yang lain yang juga ikut dikurung dalam gua ini? Dan kita pun mendapatkan bocoran di akhir chapter manga One Piece 1024 ini. Di panel terakhir memperlihatkan kembali ke masa sekarang setelah flashback Yamato yang terjadi 20 tahun yang lalu. Di sini terlihat Yamato dan Kaido menggunakan kekuatan mereka yaitu Raime Hake dan melakukan benturan keras pada chapter terakhir. Yes, itulah bocoran yang Tamukun dapatkan pada chapter 1024 kali ini. Untuk versi lengkapnya, seperti biasa Tamukun akan update lagi, oke? Terima kasih sudah menonton video ini dan selamat beraktivitas kembali.